Pak. Selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Sony yang hari ini bertugas di klinik ini ya Pak. Di sini kita akan memberikan vaksin ya Pak. Kalau boleh tahu saya nama anaknya siapa Pak? Hardiwan. Baik. Boleh kalau tanggal lahirnya Pak? 25 Juli 2025. Berarti sekarang usianya 8 bulanan ya Pak. Betul. Kalau jenis kelaminnya Pak? Perempuan. Bapak sudah alamat di mana Pak? Di Jalan Sunda. Jalan Sunda. Apa asli Bandung Pak? Asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Baik. Nah saya ingin tanya-tanya adiknya ya Pak, apa dulu lahirnya cukup bulan atau tidak? Cukup bulan. Cukup bulan. Berat badannya Pak gimana Pak? Waktu itu berapa? 3,5 kilo. Kalau waktu itu persalinannya normal atau di sesar Pak? Di Jakarta. Di sesar. Baik. Apa ada keluhan Pak ketika persalinan? Enggak ada sih. Nggak ada. Apakah anaknya langsung nangis Pak? Langsung nangis. Alhamdulillah. Ini anak yang keberapa ya Pak? Kedua. Baik, Bapak di sini kita akan melakukan vaksinasi ya Pak. Saya izin tanya-tanya lanjut lebih lanjut ya Pak. Apakah ada riwayat penyakit yang ini gara-gara pengobatan yang lama Pak? Enggak ada. Nggak ada. Akhir-akhir ini sempat sakit atau tidak Pak? Baik Pak, kita hari ini akan melakukan pemberian vaksin dan prosedur imunisasi. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu, beberapa hari belakang ada sakit Pak atau batuk pilek? Tidak Pak? Tidak ada. Apakah ada keluhan diare atau muntah? Tidak. Vaksinasi sebelumnya yang sudah dilakukan sudah lengkap belum? Belum. Baik. Kalau begitu pada akhirnya kita akan melengkapi vaksinasi untuk usia yang 6 bulan ya Pak. Saya izin memberikan informasi terlebih dahulu bahwa mungkin nanti akan ada efek samping seperti untuk vaksinasi yang sebelumnya. Apakah ada riwayat demam kejang Pak? Tidak. Apakah sebelumnya pernah ada bengkak di lokasi suntikan vaksin? Tidak. Baik Bapak, apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Baik, hari ini saya akan mempersiapkan vaksinnya terlebih dahulu ya Pak. Mari. Baik, untuk persiapan kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, lalu memakai glove, lalu kita lihat apakah label masih tertata baik parsial, apakah vaksinnya dan diulen yang dibutuhkan sesuai, lalu akan kita dengan vaksin inaktif, lalu rekonstruksi vaksin pada jenis vaksin yang memerlukan diulen. Lalu setelah itu kita menyiapkan spuit berukuran 10 cc, menyiapkan diluent dan juga menyiapkan jenis vaksin yang dibutuhkan. Kita akan memasukkan jarum pada spuit pencampur yang berukuran 10 cc, lalu kita tarik, lalu masukkan cairan diluent ke vaksin. Masukkan, lalu setelah itu campur. Lalu setelah itu tarik lagi dan kita akan simpan. Lalu selanjutnya kita akan menyiapkan vaksin tetes, di mana kita akan membersihkan vaksin menggunakan alcohol swab. Lalu kita akan memberikan vaksin dropper. Lalu setelah itu kita akan mengambil vaksin dari vial. Pada vaksin yang diberikan melalui rute injeksi, siapkan spuit yang sesuai dengan ukuran vaksin, lalu disinfeksi bagian karet menggunakan alcohol swab, lalu masukkan jarum melewati penutup karet ke dalam vial vaksin hingga jarum berada pada cairan vaksin, lalu tarik vaksin masuk ke dalam spuit dalam jumlah yang sesuai nada, lalu ganti jarum dengan yang baru sesuai dengan kebutuhan prosedur. Baik, untuk pertama kita lakukan injeksi untuk vaksin BCG, di mana di sini injeksinya intradermal pada lengan atas bagian deltoid kanan. Kita posisikan bayi tidur miring ke arah kiri, lalu bebaskan pakaian di daerah bahu pada lengan kanan. Pastikan kepala bayi disangga agar lengan menempel pada sisi tubuh yang tidak bergerak banyak pada prosedur. Bersihkan area injeksi menggunakan kapas kering, lalu pegang spet dengan tangan kanan dengan posisi jarum bofel menghadap ke atas, lalu regangkan kulit mendatar menggunakan ibu jari dan telunjuk. Letakkan jarum dan spet di area mendatar
di bawah permukaan kulit, pastikan jarum tetap mendatar dan tahan jarum pada bagian pangkalnya menggunakan ibu jari. Lalu injeksikan 0,05 mm menggunakan ibu jari kanan, kemudian tarik dan lepaskan jarum. Lalu kita selanjutnya akan ke vaksin DPT. Lalu kita posisikan bayi berbaring atau duduk pada pangkalan ibu. Lalu yang kedua kita akan melakukan vaksin DPT. Posisikan bayi atau balita bisa duduk atau di pangkuan ibu untuk membebaskan kaki dengan lengan pasien. Kita akan bersihkan menggunakan alkohol swab. Lalu pada bagian anterolateral sepertiga tengah paha, regangkan kulit mendatar pada ibu jari dan telunjuk. Lalu injeksikan 90 derajat. Lalu masukkan 0,5 mm vaksin, lalu kemudian tarik dan lepaskan jarum. Lalu kita akan melakukan vaksin campak rubella. Lalu posisikan bayi atau balita berbaring atau duduk di pangkuan ibu dengan membebaskan kaki atau lengan pasien dari pakaian. Bersihkan area injeksi menggunakan alkohol swab. Lalu kita akan melakukannya pada area deltoid kiri dengan mencubit menggunakan ibu jari dan telunjuk. Masukkan jarum secara cepat 45 derajat menghadap arah kaudal sehingga ke subkutan dan lepaskan cubitan. Injeksikan 0,5 ml vaksin, kemudian tarik dan lepaskan jarum. Lalu untuk vaksin yang keempat, vaksin polio oral, kita akan minta ibu boleh untuk memegang anak dengan posisi kepalanya disanggah sedikit. Lalu dagu dan pipi pasien harus kering di sini. Buka mulut bayi menggunakan ibu jari pada bayi kecil atau dengan menekan kedua pipi hingga mulut terbuka dengan lebih besar. Lalu berikan vaksin dengan dropper dan berikan 2 tetes ke lidah pasien. Jangan sampai dropper menyentuh mulut pasien. Baik Bapak, alhamdulillah prosedur vaksinnya sudah selesai. Namun ibu perlu menunggu dulu selama 30 menit. Apakah ada reaksi pasca imunisasi? Saya akan menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, vaksinnya sudah diberikan ibu. Tadi adalah suntikan di paha sebelah kanan. Ada juga vaksin yang diberikan secara tetes. Untuk vaksinasi yang diberikan di paha secara suntik mungkin bisa terjadi bengkak atau menyebabkan demam ibu. Lalu ibu bisa mengompresnya dengan air hangat di rumah. Apabila demam lebih dari 38 derajat bisa diberikan obat penurun panas. Kemudian apabila ada efek samping yang lebih parah ya bu, nanti bisa berkonsultasi kembali kepada saya, dan berikutnya pada usia 6 bulan anak ini harus kembali untuk melewati imunisasi campaknya ya bu. Nanti tolong lagi dibawa lagi kartu KIA-nya ibu. Kemudian nanti di usia 1 tahun juga masih perlu melengkapi vaksin yang PCV. Kurang lebih seperti itu bu, apa yang ditanyakan? Ya. Tidak ada, baik. Terima kasih ya bu. Makasih dok. Sehat selalu dok.